Shabbat Shalom. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah belajar, sudah sampai separuh saudara ya. Dan sekarang kita belajar sampai di huruf apa? Samek saudara. Nah, Samek ini modelnya kayak begini nih saudara. Ya. Nah, huruf Samek adalah huruf yang ke-15 dari alfabet saudara. Dia memiliki nilai numerik 60. Jadi huruf Samek itu urutannya huruf yang ke-15. Dia memiliki nilai numerik atau angka gematrianya itu 60 saudara. Kemudian piktograf untuk Samek itu terlihat seperti perisai. Sedangkan Kitab Asyurit dibuat dengan bentuk melingkar dengan sudut kiri persegi. Nah, kira-kira begini. Ya, piktografnya seperti ini. Ya, dia bentuknya katanya seperti perisai. Kalau saya mungkin lebih mirip yang ini perisai saudara ya. Oke, sekarang kita lihat. Yang pertama, artinya Samek. Akar dari kata Samek itu berarti untuk bersandar, untuk menegakkan, atau mendukung. Ya, untuk bersandar, untuk menegakkan, atau mendukung. Akar kata Samek juga ditemukan dalam konsep Yahudi tentang semikah. Apa itu semikah? Semikah adalah yaitu penumpangan tangan di atas kepala korban persembahan di ritual penumpahan darah di bait suci Yahudi, yang juga merupakan sarana untuk menahbiskan imam. Saudara bisa baca itu di dalam kitab Imamat pasal 8, Keluaran pasal 29. Kemudian saudara bisa lihat juga di referensi Alkitabiah untuk akar terjadi dalam Imamat 16 ayat 21, ya, Ulangan 34 ayat 9, kemudian Yeskiel 24 ayat 2, dan juga ada di tempat lain sih sebenarnya ya. Nah, di zaman kuno Samek digambarkan sebagai perisai gitu. Jadi Samek ini akar kata Samek itu artinya untuk bersandar, untuk menopang, untuk mendegakkan, begitu kira-kira. Oke. Nah, sampai saat ini ucara pentahbisan Rabi Yahudi disebut semikah. Jadi upacara untuk menahbiskan para rabi itu disebut apa saudara? Semikah. Nah, ini ada di dalam kitab Shemot atau Keluaran 29 ayat 10 mengatakan, dan haruslah engkau membawa lembu jantan muda mendekat ke depan kemah pertemuan, dan Harun serta anak-anaknya harus menumpangkan tangannya ke atas kepala lembu jantan muda itu. Kalau saudara baca di dalam bahasa Ibraninya ada kata wesamek. Wesamek ini menumpangkan saudara. Jadi begini kira-kira ya. Begitu. Menumpangkan tangan itu wesamek. Nah, ini diambil dari kata sameh saudara. Kemudian yang kedua, misteri sameh, atau saya lebih suka sebutnya filosofi sameh. Sameh itu seperti lingkaran yang artinya kemahakuasaan dan kemuliaan Tuhan yang tak berujung dan terus ada di alam semesta. Jadi saudara kalau lihat huruf sameh itu dia bentuknya lingkaran begini. Nah, karena bentuknya lingkaran ini itu dimaknai sebagai kemahakuasaan dan kemuliaan Tuhan yang tidak ada ujungnya, begitu. Makanya Yesus bilang bahwa akulah alef wa tau, awal yang akhir, akulah yang awal dan juga yang akhir. Artinya tidak ada ujungnya. Kekuasaannya itu dari kekal sampai kekal, terus muter terus. Makanya itu dilambangkan dengan lingkaran. Makanya cincin perkawinan itu tidak ada matanya. Kenapa saudara? Kenapa? Supaya cintanya dua orang yang dipersatukan itu tidak pernah berakhir, terus begitu loh maksudnya ya. Itu lingkaran. Nah, Samek itu makanya di bentuknya lingkaran itu
karena melambangkan kemahakuasaan dan kemuliaan Tuhan yang tidak pernah berujung, terus tidak pernah berakhir. Nah, kemudian kata sameh itu juga merupakan huruf untuk kata syukah. Ya, syukah itu kalau nggak salah sameh, het, dan he. Ya, kalau nggak salah. Yang menunjukkan bahwa kemahadiran Tuhan adalah penopang dan tempat berlindung kita. Jadi itu ya, samek, kaf, samek, kaf, dan he, suka. Di sini ada tulisannya ya, samek, kaf, dan he. Nah, dipakai untuk kata suka. Artinya suka itu pelindung. Makanya kenapa orang Israel merayakan suka, merayakan Sukot, karena bangsa Israel itu bersyukur karena perlindungan Bapa Yahweh, mereka bisa keluar daripada Mesir, saudara. Mereka bersyukur karena perlindungan Bapa Yahweh, mereka bisa ada di padang gurun dan mereka bisa survive begitu. Itu karena mereka memperingati itu. Ya, makanya kata suka itu bentuknya begini. Ketika dilambangkan suka, ini seperti tenda, begitu ya. Tenda itu tempat apa? Berlindung, begitu. Nah, makanya kata sameh itu dikatakan tadi seperti perisai, piktografnya. Perisai itu kan fungsinya untuk apa? Melindungi, saudara. Ya, sameh itu melindungi, gitu. Menopang, ya kan tadi artinya menopang, menegakkan, tempat untuk bersandar, itu sameh, saudara. Makanya dia dipakai untuk kata suka, ya, yang menunjukkan bahwa kemahadiran Tuhan adalah penopang dan tempat berlindung kita. Nah, artinya apa, saudara? Bahwa Bapa Yahweh itu sebagai pihak yang aktif di dalam menjaga kita sebagai ciptaannya. Saudara baca itu di dalam Ibrani 1 ayat 3 atau kitab Ifrim 1 ayat 3. Dan kita sebagai pihak yang pasif hanya mampu mengandalkan iman percaya kita pada perlindungan dan pemeliharaannya untuk hidup kita. Jadi ketika kita melihat kata suka, itu berarti bahwa Bapa Yahweh itu adalah pihak yang aktif untuk memberikan kita perlindungan. Jadi ini sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia jangan pernah kita menyombongkan diri kita karena kita punya segalanya. Karena kita pinter, karena kita kaya, karena kita punya kenalan yang hebat. Jangan pernah kita mengandalkan itu semua. Karena andalan kita yang satu-satunya yang sejati itu hanyalah pertolongan dari Bapa Yahweh. Amin, saudara. Nah, itu yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita. Karena apa? Karena sebenarnya kita tidak pernah punya kemampuan apapun untuk melindungi diri kita. Hanya tangan kemurahan Bapa Yahweh yang bisa membuat kita itu aman. Amin. Nah, kata suka itu mengajarkan kita untuk supaya kita menyadari hal itu. Nah, sehingga dengan demikian kita adalah pihak yang hanya mampu mengandalkan iman kita untuk selalu berpegang atau bersandar kepada kebaikan atau kekuasaan Bapa Yahweh. Amin, saudara. Nah, begitu. Jadi ini mengajarkan dan mengingatkan kita supaya kita itu tidak jadi orang yang sombong. Sekali lagi saya ngomong lagi sama saudara bahwa ketika kita belajar huruf tentang alef sampai sekarang sameh, hampir semua selalu ngingatin saudara, jangan apa? Jangan sombong. Ya. Tuhan itu selalu ngingetin kita, ayo jangan sombong. Siapa kita ini? Amin. Siapa kita ini?
kita hidup, kita bisa diberkati bukan karena kekuatan dan gagah kita. Kita bisa diberkati karena kebaikan dan kemurahannya. Kemurahan Bapa Yahweh yang selalu melimpah dalam hidup kita. Nah, itu saudara. Jadi kata huruf sameh itu artinya dari bermakna perisai, gitu ya. Pelindung, penopang, tempat untuk bersandar. Makanya dia dipakai untuk kata suka. Oke. Sekarang yang ketiga, sameh dan berkat imam. Huruf sameh itu melambangkan angka atau gematrianya 60. Nah, para rabi Yahudi telah mencatat bahwa ini adalah jumlah huruf yang sama yang ditemukan di birkat Kohanim atau doa berkat imam, saudara. Nah, yang ditemukan dalam kitab Bilangan ya, saudara bisa lihat itu kan yang Bilangan 6 ayat 23 sampai 27 yang bunyinya gimana? Yefare kayahwe weismere ka ini, saudara. Ya. Ini unik memang ya. Ini unik, saudara. Jadi perlu diperhatikan ada 60 huruf dalam doa berkat imam yang digunakan untuk membentuk 15 kata dalam rangkaian kalimat doa. Dan itu sama dengan nomor urut yang mewakili huruf sameh. Jadi huruf sameh itu urutannya urutan hurufnya urutan yang ke-15, ya kan? Gematrianya 60. Dan ini sama dengan doa berkat Kohanim. Ya. Jadi di sini kalau saudara perhatikan ada 15 kata. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul ya? Ada 60 huruf. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Jadi cocok ya. Ini sesuatu yang saya pikir bukan kebetulan, saudara. Ya, itulah sebabnya birkat Kohanim itu adalah doa untuk memberikan perlindungan kepada kita. Amin. Yefare kayawe weismerecha. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepada kita. Artinya apa? Dia memberikan perhatian kepada kita. Amin. Yair Yahweh panawileka wikunika. Apa itu artinya? Bapa Yahweh menyinari kita dengan wajahnya. Jadi itu bukan hanya untuk doa berkat biasa, tetapi itu adalah doa untuk supaya kita itu diberikan perlindungan gitu loh, saudara. Jadi ini mengingatkan kita kembali supaya kita itu ketika kita beribadah dari awal sampai akhir itu isinya adalah kita itu diberkati. Amin, saudara. Ya. Kita itu pulang masih disangoni.
Amin. Ya. Gitu. Kemudian yang nomor 4. Nomor urut dari Samek itu ada 15, adalah 15. Huruf Samek itu direpresentasikan sebagai Yod dan He. Jadi Yod dan He, Yod itu 10, He itu 5. Gematrianya. Dalam urutan numerik Ibrani 15 yang juga merupakan salah satu nama kudus Bapa Yahweh. Gitu. Jadi doa Birkat Kohanim itu juga menunjukkan bahwa di dalam doa itu benar-benar Bapa Yahweh sendiri yang turun tangan untuk memberikan kita perlindungan. Begitu. Jadi saya pikir kalau kita beribadah, itulah sebabnya kalau kita beribadah dari awal datang sampai pulang dan saudara tidak mendapatkan apa-apa, itu sesuatu yang konyol, sesuatu yang sangat ironis banget. Kenapa? Karena setiap kita datang beribadah, kita itu dapat berkat itu selalu double-double, saudara. Amin. Tapi kalau saudara pulang, kalau saudara datang dan pulang, saudara biasa aja itu ibadahnya, waduh kasihan. Berarti saudara tidak terima itu. Saudara tidak terima itu. Kalau pulang masih saudara hatinya grundel, pulang saudara tidak bawa damai sejahtera, berarti saudara nggak terima itu. Roh saudara nggak terima, gitu maksudnya. Itulah sebabnya saudara, ayo ketika saudara datang beribadah, gitu, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara nanti pasti pulang, roh saudara diberkati. Mau saudara? Iya. Karena itulah sebabnya firman Tuhan bilang supaya kita tidak boleh menjauhkan diri daripada setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, kita yang rugi. Kita yang rugi, saudara. Karena di situ ada banyak berkat Bapa Yahweh yang akan kita terima. Ya. Jadi, ayo ke depan lebih mantap lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih sukacita lagi ketika kita datang beribadah. Mau saudara? Karena di sini benar-benar Bapa Yahweh itu hadir gitu loh, saudara. Hadir bersama-sama dengan kita. Kalau saudara tidak bisa merasakan, kasihan, berarti roh saudara itu tidak terima begitu. Makanya ayo kita sama-sama buka hati, membuka roh kita untuk mengizinkan kita merasakan hadirat Tuhan begitu di tempat ini. Kemudian yang kelima, keajaiban Sameh. Nah, huruf Nun itu ada sebelum huruf Sameh, ya kan? Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Het, Tet, terus Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, terus Sameh. Nun, Sameh. Nah, saudara lihat, kemarin kita belajar huruf Nun. Nun itu kan kayak gini bentuknya, seperti orang yang bongkok atau bungkuk, begitu kan ya? Seorang yang bungkuk atau seseorang yang merendahkan dirinya dalam kehancuran dan tunduk kepada Tuhan. Nah, ketika kedua huruf ini disatukan, maka akan membentuk kata Ibrani Nes. Nun Sameh itu dia akan membentuk kata Nes, yang artinya mujizat, saudara. Nah, jadi ketika seseorang itu datang kepada Bapa Yahweh dengan tunduk, ya, dengan sikap tunduk atau rendah hati, maka dia sedang berjalan dalam mujizatnya Bapa Yahweh. Jadi kalau saudara pagi hari ini datang dengan sikap kerendahan hati,
ingin menyembah Bapa Yahweh dengan ketulusan hati saudara, maka saudara akan berjalan di dalam mujizatnya Bapa Yahweh. Gitu saudara. Jadi itu yang harus kita imani. Setiap kita yang datang dengan persoalan kita masing-masing, percayalah ketika engkau mencari wajahnya Bapa Yahweh dengan kerendahan hatimu, ya, maka di situ engkau sedang membuat atau sedang memproses sebuah mujizat, saudara. Ya, jadi ayo, ketika kita datang sama Tuhan, berikan hati yang terbaik, berikan sikap kerendahan hati di hadapan Dia, maka Dia akan berkenan. Oke. Bapa Yahweh itu menopang orang-orang yang jatuh dan hancur, yang menaruh harap kepadanya. Itu ada ayatnya di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 145 ayat 14. Saudara bisa lihat, katakan Yahweh menopang mereka yang jatuh dan menegakkan kembali semua yang tertunduk. Nah, saudara perhatikan satu kata tertunduk di dalam versi ILT ini kurang tepat sebenarnya, saudara. Kata tertunduk ini kurang tepat karena di dalam bahasa Ibrani, ya, dalam bahasa Ibrani itu ada kata hakebubim. Ya, hakebubim itu artinya bukan tunduk tapi bersujud. Beda ya? Beda kan? Kalau tertunduk itu begini, saudara. Ya. Orang yang tertunduk itu orang yang seolah-olah tidak punya harapan. Ya kan? Itu kan konotasinya seperti itu. Tapi beda ketika orang itu bersujud, begitu. Orang yang bersujud itu maksudnya dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Tapi bukan berarti orang itu nggak punya harapan. Justru ketika dia bersujud, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia meletakkan harapannya dengan penuh kepada pertolongan Tuhan. Gitu. Nah, ini ayatnya, saudara. Ya. Dikatakan begini. Waduh, ini nggak bisa kebaca ya. So, apa ini? Saya kalau baca ininya takut salah soalnya. So, ya, langsung di sini aja deh. Saudara bisa lihat kata hakebubim. Hakebubim itu artinya bow down, bukan tertunduk, tapi berlutut begini. Itu bow down. Ya, jadi artinya apa? Bapa Yahweh itu akan mengangkat, menopang semua orang yang jatuh dan bersujud, bukan tertunduk. Ya. Jadi maksudnya ketika seseorang yang jatuh di dalam dosa, kemudian dia kembali mencari wajah Tuhan dengan rendah hati atau bersujud, maka Tuhan akan mengangkat kembali orang tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah banyak orang yang sudah jatuh di dalam dosa, tetapi dia tidak kembali sama Tuhan, tapi dia merasa seolah-olah dia yang benar gitu loh. Yang saya lihat ada banyak orang-orang yang mengalami masalah dan ketika dia jatuh di dalam dosa, dia sudah tahu sebenarnya kalau dia salah, tapi dia memposisikan dirinya hanya sebagai korban, bukan mengakui kesalahannya dan minta ampun sama Tuhan. Ini yang cilaka, saudara. Ini yang repot. Sudah tahu salah, tapi masih memposisikan dirinya bahwa dia itu korban. Paham nggak, saudara? Kira-kira? Ya paham ya? Itu tidak menyelesaikan masalah, begitu, saudara.
Yang Tuhan mau adalah ketika seseorang itu tahu kalau dia jatuh di dalam dosa dan kembali sama Tuhan dengan bersujud minta ampun gitu loh maksudnya saudara, maka Tuhan akan mengangkat kembali kehidupannya. Itulah sebabnya kalau kita itu sudah tahu salah, jangan sombong gitu loh. Jangan berusaha mencari pembenaran diri. Wis dang minta ampun sama Tuhan. Ya, dang minta ampun sama Tuhan, nanti pasti Tuhan akan menolong saudara. Amin. Ya. Karena saya percaya tidak ada setiap orang yang selalu benar. Tapi banyak orang yang tidak pernah merasa dirinya itu salah itu banyak. Yang merasa dirinya paling benar itu banyak. Padahal orang-orang yang dirinya selalu merasa paling benar, hati-hati, dia sedang ada di dalam dosa kesombongan. Dan waktunya orang yang begitu tidak lama pasti dijatuhkan. Karena Bapa Yahweh itu sangat benci orang yang tinggi hati. Makanya kalau kita sudah tahu kita salah, sudah, tidak usah terus mencari pembenaran untuk bahwa aku yang benar kok. Dan minta ampun, bersujud di hadapan Tuhan, minta ampun, Tuhan akan tolong kita. Ya. Nah, itu saudara. Kemudian ada huruf samek yang diperbesar. Ada keunikan tekstual yang ditulis oleh para Soferstam. Saudara tahu Soferstam ini adalah penulis Torah. Dalam, saudara bisa lihat di dalam kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah 12 ayat 13, di mana ada huruf samek yang diperbesar. Nah ini saudara contohnya. Ini adalah huruf samek yang diperbesar ya. Bunyinya begini. Sob dafar hakol nisma et ha Elohim yera we et mitzvotav shemor kise kalha Adam. Ini sop, ini artinya sop. Bukan sop makanan. Ya. Tapi sop ini artinya akhir kata dari segala sesuatu yang didengar. Itu maksudnya. Takutlah akan Elohim dan peganglah perintah-perintahnya, karena inilah kewajiban setiap orang. Jadi kata sop itu ya, maksudnya ini akhir kata dari segala yang didengar. Tapi lebih dari yang poinnya yang utama ini adalah akhir kata, gitu maksudnya. Sop gitu, akhir kata, rangkumannya gitu. Takutlah akan Elohim dan peganglah perintah-perintahnya, karena inilah kewajiban setiap orang. Jadi begini saudara, karena keberadaan Bapa Yahweh yang melampaui segalanya yang ada di dunia ini, ya, yang sudah diwakili oleh tadi huruf sameh, itu lingkaran kan? Itu menunjukkan kemahakuasaan Bapa Yahweh yang ada di dunia ini, gitu. Maka maksudnya adalah bahwa kita itu harus mensyukuri, mengagumi, mentaati, dan mengandalkan Torahnya Bapa Yahweh sebagai penuntun dan pegangan hidup. Begitu saudara. Maka perjalanan hidup kita itu dipenuhi dengan keberhasilan dan kemenangan. Begitu maksudnya. Kalau kita itu mengandalkan Bapa Yahweh, mensyukuri Bapa Yahweh, berjalan di dalam Torah Yahweh, maka hidup kita akan disertai dengan keberhasilan. Itu maksudnya penekanan ada huruf sameh yang diperbesar. Ini loh, aku ini yang maha kuasa maksudnya. Kamu mengandalkan aku, maka kamu akan kuberi kemenangan. Kamu mengandalkan aku, maka kamu akan kuberi keberhasilan. Itu saudara. Amin. Nah, jadi kesimpulannya apa saudara pagi hari ini tentang huruf sameh yang kita sudah lihat, yang sudah kita sedikit belajar. Jadi pelajaran dari huruf sameh adalah
hidup di dalam tangan Bapa Yahweh itu ada jaminan perlindungan, ada jaminan keselamatan. Meskipun seseorang mengalami kejatuhan, tetapi ketika dia kembali kepada Bapa Yahweh dengan bersujud atau dengan rendah hati, maka dia mendapatkan pertolongan karena ada tangan Bapa Yahweh yang menopang dan mengangkat orang tersebut. Nah, itulah sebabnya saudara, Mazmur 37:24 mengatakan, apabila dia jatuh tidaklah sampai terhempas. Kalau dulu kitab terjemahan lama bilang tergeletak. Kenapa? Karena Bapa Yahweh menopang tangannya. Jadi pagi hari ini saudara, penekanannya adalah ayo kita sama-sama jadi orang-orang yang semakin setia, semakin sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh. Dengan kerendahan hati hidup kita, dengan sikap kita yang penuh dengan kerendahan hati dan ketulusan, maka kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang dijamin kehidupan kita di dalam dunia ini. Dan sampai kita mati, kita mendapatkan keselamatan dari Bapa Yahweh. Amin buat firman Tuhan. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh, firman-Mu pagi hari ini Tuhan, biarlah menjadi sebuah rema di dalam hidup kami, untuk kami terus menjaga kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, jagai hati kami Bapa, supaya kami tetap menjadi orang yang tulus dan rendah hati di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, kami mengucap syukur Bapa, Engkau memberkati firman-Mu dan memberkati jemaat-Mu sekalian. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman saudara. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info 7 Hari Raya. Hadirilah perayaan yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Hari Raya Pesah dilaksanakan pada hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 6 sore dengan tema apapun yang terjadi, aku kan tetap mengikutimu. Ibadah Sabat 27 Maret 2021 digabung hari Jumat. Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Matsah Pembuka akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 6 sore dengan tema Kaulah Yahweh pelindungku, terima kasih untuk kasih-Mu. Ada perjamuan kudus. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir di Kehilat atau sedang sakit, saudara dapat mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat. Paling lambat, hari Kamis 25 Maret 2021. Hari Raya Buah Sulung atau Habikurim dilaksanakan pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 6 pagi dengan tema Lihatlah Yeshua penyelamat Yisrael, pujilah Dia. Ibadah Minggu sore digabung pagi. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung untuk imam. Paling lambat tanggal 28 Maret 2021 sebelum ibadah dimulai. Dalam rangka memperingati Hari Raya Pesah, akan diadakan donor darah pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang ingin berpartisipasi, harap mendaftar di kantor Kehilat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bersama-sama bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami di hari Sabat yang telah ditetapkan dan ditentukan untuk kami rayakan turun-temurun dan sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan pulang, Tuhan jaga lindungi, peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau dan belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim.
Yevarechecha Yahweh vayishmereka. Yair Yahweh panau elecha vichuneka. Yesa Yahweh panau elecha vayashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friatmat kau frifahem teka syekar alapeka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk dan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam besem Yeshua hamasya berruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sahabat Salom, selamat pagi, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.